Jadi dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk melakukan analisis secara kualitatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak yang mengidap HIV. Halo Sobat Edukasi, berjumpa lagi di Cakrawala Edukasi, Learning Happy, Be Smart. Nah, Sobat Edukasi, kali ini kita akan membahas tentang rancangan penelitian kualitatif. Tapi sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Edukasi tidak ketinggalan video-video terbaru dari Cakrawala Edukasi. Selamat menyaksikan. Oke, Sobat Edukasi, langsung saja kita ke pembahasan tentang rancangan penelitian kualitatif, mulai dari definisi, kemudian ciri-cirinya, macam-macamnya apa saja, cara atau langkah-langkah dalam melakukannya, kemudian contoh judulnya, dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangannya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi. Jadi, sebenarnya seperti penelitian yang lainnya juga ya, ada banyak definisi kaitannya dengan apa sih yang dimaksud dengan penelitian kualitatif. Nah, di sini saya ambilkan salah satu definisi bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk memahami makna yang telah dikonstruksi oleh orang-orang, yaitu bagaimana mereka memaknai dunia mereka dan pengalaman yang mereka miliki. Jadi penekanannya di sini adalah penelitian kualitatif ini mencoba untuk mengkaji secara mendalam bagaimana orang-orang memaknai dunia mereka. Di sini ada kata dikonstruksi. Nah, kata dikonstruksi ini menunjukkan bahwa biasanya penelitian kualitatif itu menggunakan paradigma konstruktivisme atau konstruktivisme sosial. Kalau Sobat Edukasi masih bingung apa sih yang dimaksud dengan paradigma konstruktivisme, Sobat Edukasi bisa cek di video saya sebelumnya yang judulnya Cara Membuat Rancangan Penelitian. Oke, next. Nah, di sini ada juga penjelasan tambahan bahwa penelitian kualitatif itu melibatkan pendekatan yang sifatnya interpretatif dan naturalistik. Artinya, peneliti kualitatif itu mempelajari hal-hal dalam settingan alamiah, kemudian mencoba untuk memahami dan menafsirkan suatu fenomena dalam hal makna yang dibawa oleh orang lain kepada mereka. Mereka di sini yang dimaksud adalah peneliti kualitatif itu ya. Jadi kata interpretatif di sini menunjukkan bahwa dalam penelitian kualitatif itu memang sangat membutuhkan penafsiran dari si peneliti terhadap data yang mereka peroleh. Sedangkan kata naturalistik itu merujuk pada settingan alamiah dari orang-orang yang mereka teliti atau dari subjek penelitian mereka. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri. Jadi penelitian kualitatif ini memiliki beberapa ciri yang tentunya berbeda dari penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah lingkungan alamiah atau natural setting. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa dalam penelitian kualitatif itu peneliti memang tidak melakukan manipulasi. Jadi orang-orang ya diteliti di lingkungan alamiah mereka, di habitat aslinya kalau misal kita mau mengkaji tentang hewan atau tumbuhan. Nah, untuk ciri yang kedua, peneliti sebagai instrumen kunci, karena biasanya dalam penelitian kualitatif itu peneliti menggunakan instrumen yang berbeda dari instrumen yang sudah pernah digunakan oleh penelitian sebelumnya atau peneliti lain. Jadi di sini dia yang menjadi kunci dari pengumpulan data yang dia butuhkan sendiri, baik itu melalui observasi, melalui wawancara, atau berbagai metode pengumpulan data lainnya. Selanjutnya ciri yang ketiga yaitu beragam sumber data. Jadi biasanya dalam penelitian kualitatif itu peneliti menggunakan banyak sumber data, baik itu dari wawancaranya bisa menggunakan wawancara yang terstruktur atau tidak
atau tidak terstruktur, kemudian atau yang semi terstruktur, bisa juga dengan menggunakan data hasil observasi, apakah observasi partisipan, observasi naturalistik, dan lain sebagainya, atau bisa juga menggunakan dokumen atau sumber-sumber sekunder gitu ya. Kemudian ciri yang keempat yaitu analisis data induktif. Nah, ciri ini tentunya sangat berbeda dengan penalaran atau proses berpikir dari penelitian kuantitatif yang memang bersifat deduktif. Tapi di sini dalam penelitian kualitatif ini sifatnya induktif. Jadi di sini peneliti membuat kesimpulan dari pengalaman empiris ke hal-hal yang bersifat umum. Kemudian ciri yang kelima adalah pemaknaan dari partisipan. Artinya, dalam penelitian kualitatif, peneliti hanya berfokus pada pemaknaan yang diberikan oleh partisipan mereka terhadap suatu permasalahan atau fenomena. Kemudian yang selanjutnya yaitu desain yang berkembang. Di sini menunjukkan bahwa penelitian kualitatif memiliki sifat yang dinamis. Jadi, rancangan awal yang kita tetapkan sebelum kita terjun ke lapangan itu bukanlah hal yang paten, karena memang di lapangan nanti bisa saja kondisinya berubah. Tapi kita tidak boleh menyimpang dari tujuan awal penelitian kita. Kemudian yang selanjutnya adalah perspektif teoritis. Biasanya dalam penelitian kualitatif, peneliti akan menggunakan perspektif teoritis untuk mengkaji suatu fenomena atau permasalahan. Kemudian interpretatif, ya seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa penelitian kualitatif itu bersifat interpretatif karena memang mengandalkan interpretasi dari peneliti berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Kemudian yang terakhir yaitu holistik. Jadi penelitian kualitatif itu memiliki sifat yang menyeluruh dalam mengkaji suatu fenomena atau permasalahan. Kemudian yang selanjutnya adalah macam-macam penelitian kualitatif. Di sini ada beberapa yang sudah saya tuliskan. Yang pertama ada penelitian naratif. Penelitian naratif adalah penelitian yang mencoba untuk mempelajari kehidupan individu-individu dan meminta seseorang atau sekelompok orang untuk menceritakan kehidupan mereka. Nah, dalam hal ini, setelah nanti peneliti memperoleh data berdasarkan cerita-cerita dari partisipannya nanti, peneliti harus menyajikan kembali hasil dari data-data yang dia peroleh itu dalam bentuk narasi. Kemudian yang kedua ada fenomenologi. Ini adalah penelitian kualitatif yang mencoba untuk mendeskripsikan pengalaman, keyakinan, persepsi dari suatu komunitas atau sekelompok orang tentang fenomena tertentu. Jadi di sini memang berfokus pada bagaimana orang-orang itu memaknai atau pendapat mereka tentang suatu fenomena yang mereka alami sendiri. Nah, yang ketiga ada grounded theory. Ini adalah penelitian kualitatif yang mencoba untuk melakukan pengumpulan data secara lengkap tentang suatu topik, kemudian mengembangkan teori secara induktif yang tentunya bersumber dari pandangan para partisipan. Kemudian yang keempat ada etnografi. Ini adalah penelitian kualitatif yang mencoba untuk menyelidiki atau mengkaji tentang pola perilaku, bahasa, dan tindakan dari suatu kelompok kebudayaan di lingkungan alamiah mereka dalam periode waktu yang cukup lama. Jadi dalam penelitian grounded theory ini, dalam penelitian etnografi ini biasanya peneliti akan berada di antara masyarakat yang mau mereka amati dalam waktu yang cukup lama gitu ya, biar peneliti itu bisa benar-benar memahami bagaimana kondisi masyarakat itu. Kemudian yang selanjutnya ada studi kasus. Ini adalah penelitian kualitatif yang mencoba untuk mengembangkan suatu kasus ya, mengembangkan atau melakukan analisis secara mendalam terhadap suatu kasus. Nah, kasusnya itu bisa berupa program, peristiwa, aktivitas, proses, atau mungkin individu atau sekelompok orang gitu ya. Nah, untuk yang keenam ada penelitian historis. Ini adalah penelitian yang mencoba untuk melakukan analisis terhadap
efek masa lalu pada kondisi saat ini dan mencoba untuk mengidentifikasi proses yang serupa di masa sekarang untuk mengantisipasi dampak atau efeknya di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya kita ke langkah-langkah dalam melakukan penelitian kualitatif. Untuk yang pertama di sini adalah mengidentifikasi masalah penelitian yang akan diteliti. Jadi seperti halnya dalam penelitian kuantitatif ya. Jadi untuk hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita akan menyusun sebuah penelitian, kita harus tahu dulu masalah apa yang mau kita bahas, masalah apa yang mau kita kaji, atau masalah apa yang mau kita selesaikan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menyusun pertanyaan penelitian. Setelah kita mengidentifikasi masalah yang perlu kita bahas atau kita selesaikan, kita harus menyusun pertanyaan penelitian. Tentunya dalam menyusun pertanyaan penelitian ini harus kita sesuaikan dengan masalah apa yang mau kita bahas itu tadi. Tapi bedanya di sini kalau dalam penelitian kuantitatif biasanya kita juga menyusun hipotesis atau dugaan sementara, tapi dalam penelitian kualitatif itu tidak diperlukan ya. Jadi tidak ada hipotesis atau dugaan yang harus kita susun. Untuk langkah yang ketiga yaitu melakukan tinjauan literatur. Nah, setelah kita menyusun atau merumuskan pertanyaan penelitian, kita harus melakukan tinjauan literatur. Ini bisa dari berbagai referensi ya, termasuk jurnal-jurnal dari penelitian sebelumnya yang setema dengan topik penelitian kita. Nah, ingat setelah kita melakukan tinjauan atau ulasan pada beragam literatur, kemudian kita harus mensintesisnya secara tertulis gitu ya. Kemudian yang keempat adalah mengevaluasi apakah penelitian kualitatif cocok atau tidak dengan pertanyaan penelitian kita. Nah, ini penting ya, kita harus tahu gitu ya, cocok nggak sih topik penelitian kita itu apabila kita memilih metode penelitian yang sifatnya kualitatif. Jadi ingat bahwa untuk penelitian kualitatif itu biasanya digunakan untuk penelitian yang memang tidak bisa untuk menjawab pertanyaan hipotesis iya atau tidak, tapi lebih ke hal-hal yang sifatnya untuk mengkaji secara mendalam dengan pertanyaan bagaimana atau mengapa gitu ya. Kemudian yang kelima adalah mempertimbangkan ukuran sampel. Nah, dalam penelitian kuantitatif juga ya, ini harus kita pertimbangkan ukuran sampelnya. Tapi bedanya dalam penelitian kualitatif ini tidak ada patokan seberapa besar sampel yang harus kita ambil atau persentase sampel yang harus kita gunakan dari populasi yang kita pilih dalam penelitian kita. Karena bisa saja misalnya nih ya dalam suatu studi kasus kita mau mengkaji tentang komunitas pecinta hewan lah. Kalau misal itu jumlahnya hanya 20-30 orang, ya nggak apa-apa gitu ya, nggak masalah kalau jumlahnya emang cuma segitu. Jadi kita tidak harus memaksakan jumlah sampel yang besar. Nah, selanjutnya yaitu memilih metodologi penelitian kualitatif. Ini kita bisa memilih salah satu dari beberapa macam jenis penelitian kualitatif yang sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi kita bisa memilih apakah nanti penelitian kualitatif kita itu berupa studi kasus, ataukah fenomenologi, etnografi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah mengumpulkan data. Nah, setelah kita menentukan penelitian apa yang mau kita lakukan atau rancangan penelitian spesifik seperti apa yang mau kita lakukan, selanjutnya kita harus melakukan pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif ini kita bisa menggunakan metode observasi, wawancara, biasanya lebih ke wawancara yang sifatnya mendalam ya. Kemudian kita bisa juga melakukan analisis dokumen, ini untuk pengumpulan data yang sifatnya sekunder gitu ya.
Yang selanjutnya yaitu melakukan analisis data. Nah, tadi setelah datanya kita peroleh melalui berbagai macam metode atau teknik ya, wawancara, observasi, dan lain sebagainya, kita analisis. Biasanya kalau dalam penelitian kualitatif, kita bisa menggunakan analisis pengkodean atau coding, atau bisa juga melakukan analisis isi atau analisis semiotik, atau bisa juga kita menggunakan statistik deskriptif dan berbagai macam teknik analisis lain sesuai dengan topik penelitian kita. Untuk langkah yang terakhir yaitu menyusun laporan penelitian akhir. Baik dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif, langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah menyusun laporan penelitian akhir yang berisi seluruh komponen penelitian yang telah kita susun atau kita lakukan. Oke, selanjutnya yaitu contoh judul penelitian kualitatif. Di sini ada beberapa contoh judul penelitian kualitatif yang sudah saya kumpulkan ya, ada 3 contoh. Yang pertama ada judul Resiliensi Sosial Ekologi Masyarakat melalui Upaya Konservasi Mangrove ditinjau dari perspektif aktor network teori dan produksi ruang dengan studi kasus di Mangrove Center Tuban, Desa Jenuh. Ini adalah penelitian tesis saya sendiri ya. Jadi dalam penelitian ini saya mencoba untuk mengkaji bagaimana resiliensi sosial ekologi masyarakat melalui perspektif teori ANT atau aktor network teori dan produksi ruang gitu ya. Ini desainnya adalah penelitian studi kasus. Lokasinya di Mangrove Center Tuban, tepatnya di Desa Jenuh. Selanjutnya untuk contoh judul yang kedua adalah analisis kualitatif perbandingan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan human immunodeficiency virus dengan asuhan pada rumah singgah Lentera dan keluarga di kota Surakarta. Jadi dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk melakukan analisis secara kualitatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak yang mengidap HIV di rumah singgah Lentera dan keluarga di kota Surakarta. Oke, next untuk contoh yang ketiga, yaitu ada judul Cerita Mistik dalam Majalah Anak, studi kualitatif pada cerita-cerita misteri majalah Bobo, periode Maret 2015 sampai Maret 2016. Jadi dalam contoh judul penelitian kualitatif yang satu ini, peneliti mencoba untuk menjelaskan bagaimana majalah Bobo menyampaikan pesan cerita mistik pada cerita-cerita misteri berdasarkan unsur penokohan, alur, kemudian latar, dan juga kata-kata serta visualisasi cerita. Oke, next selanjutnya kita bahas kelebihan dan kekurangan dari penelitian kualitatif. Kita bahas dulu mulai dari yang kelebihannya ya. Yang pertama adalah menyediakan lebih banyak konten yang berguna untuk aplikasi praktis. Jadi proses penelitian kualitatif itu mendorong ilmuwan sosial untuk mengkaji atau memahami secara mendalam alasan dibalik tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Nah, hal itu memungkinkan mereka untuk mengembangkan aplikasi atau konten-konten yang bersifat praktis bagi kehidupan masyarakat yang dikaji itu tadi. Kemudian yang kedua adalah menggunakan ukuran sampel yang lebih kecil. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa dalam penelitian kualitatif itu tidak ada patokan berapa persen sampel yang harus digunakan gitu ya. Jadi kalau memang ukuran sampelnya itu kecil, ya udah nggak apa-apa gitu, nggak masalah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu menawarkan kesempatan untuk mengembangkan wawasan yang spesifik. Ya, kita tahu lah ya, manusia itu merupakan makhluk yang kompleks. Nah, cara kita berbicara, kemudian kata-kata yang kita gunakan, bahkan komunikasi nonverbal yang kita tunjukkan, itu semuanya bisa
menciptakan landasan bagi para ilmuwan sosial untuk memahami kita dengan lebih baik. Nah, ketika mereka menggunakan metode-metode ini untuk melihat permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari kita, maka itu bisa menjadi wawasan yang mendalam bagi para peneliti untuk membantu kita dalam memecahkan permasalahan. Kemudian untuk kelebihan yang keempat yaitu bisa menjadi proses yang terbuka. Jadi ini merupakan salah satu keuntungan signifikan dari penelitian kualitatif, bahwa penelitian kualitatif itu tidak bergantung pada pertanyaan yang sifatnya tertutup. Jadi dalam penelitian kualitatif, peneliti bisa mengajukan pertanyaan terbuka kapanpun mereka membutuhkan lebih banyak informasi dari individu atau partisipan mereka dalam penelitian. Kemudian yang selanjutnya adalah mengubah pengalaman individu menjadi data. Dalam penelitian kualitatif ini menawarkan kesempatan bagi peneliti untuk mengubah pengalaman individu yang bersifat unik menjadi data penelitian yang bermakna dengan berbagai cara. Yang selanjutnya adalah kekurangan dari penelitian kualitatif. Untuk kekurangan yang pertama yaitu menciptakan data yang subjektif. Terlebih lagi kalau peneliti menggunakan perspektif pribadinya dalam menilai atau mengkaji data yang telah diperoleh dari para responden atau partisipannya. Yang kedua yaitu membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan data. Ini terlebih kalau peneliti memilih rancangan penelitian etnografi, karena memang dalam penelitian etnografi peneliti memang harus berada di antara orang-orang yang diteliti itu dalam waktu yang lama agar dia bisa lebih memahami bagaimana kondisi kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga yaitu tidak menawarkan representasi statistik. Jadi penelitian kualitatif memang tidak bisa memberikan representasi statistik terhadap suatu hal atau suatu fenomena atau permasalahan gitu ya, karena memang seringkali tidak menggunakan analisis yang sifatnya statistik, meskipun tetap bisa penelitian kualitatif itu menggunakan statistik deskriptif gitu ya. Untuk yang selanjutnya adalah menuntut peneliti untuk memiliki pengetahuan tentang apa yang mereka ulas. Jadi dalam penelitian kualitatif itu peneliti harus benar-benar memahami apa sih yang mau mereka kaji gitu ya, apa yang mau mereka bahas secara mendalam gitu. Karena seringkali kalau dalam penelitian itu kita mengumpulkan data melalui wawancara yang sifatnya terbuka, biasanya ini melalui obrolan-obrolan biasa gitu. Nah, kalau peneliti tidak tahu poin-poin penting apa saja dari hasil obrolan itu yang bisa digunakan sebagai data, itu bisa membuat peneliti bingung untuk membedakan mana yang penting dan mana yang tidak harus dicantumkan atau tidak harus digunakan sebagai data penelitian. Kemudian yang terakhir yaitu menuntut peneliti untuk mengidentifikasi data yang tidak terucapkan. Nah, ini yang agak susah gitu ya bagi peneliti kualitatif, karena mereka harus bisa membaca isyarat nonverbal serta memiliki rasa empatik dan juga bisa memahami situasi di balik setiap tindakan yang dilakukan oleh orang yang diwawancarai itu ketika proses penelitian sedang berlangsung. Nah, ketika peneliti itu tidak mampu menangkap hal-hal itu tadi, bisa saja nanti kesimpulan yang dibuat itu salah atau lebih buruk gitu ya. Nah, itu tadi kelebihan dan kekurangan apabila kita memilih untuk melakukan penelitian kualitatif. Ya, Sobat Edukasi, itu tadi pembahasan tentang rancangan penelitian kualitatif, mulai dari definisi sampai ke kelebihan dan kekurangannya. Sampai jumpa di video berikutnya.